Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyaallah muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan jamaah salat isya, dan semoga kita semua senantiasa dirahmati, dicintai, dikasihi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini kembali kita mengucap syukur kepada Allah atas nikmatnya yang begitu banyak, yang begitu luar biasa, yang telah dilimpah curahkan pada kita semua, sehingga alhamdulillah di sore atau malam hari ini Allah takdirkan kita kembali duduk di majelis ini untuk bersama-sama mengkaji, mentadabburi kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berharap agar di majelis ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat. Karena sesungguhnya kita semua butuh terhadap ilmu dalam menjalani hari-hari kita, dalam kehidupan kita di dunia ini. Kita berusaha untuk memahami kaidah-kaidah, kaifiyah-kaifiyah, dan berbagai macam perkara-perkara yang kita butuhkan di dalam mengarungi kehidupan kita di dunia ini. Termasuk di dalamnya adalah melaksanakan ibadah, amal salih dan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Semuanya tentu butuh ilmu. Semuanya butuh ilmu supaya ibadah dan amal salih kita benar-benar diterima oleh Allah. Ya. Karena kita semua butuh yang namanya bekal. Ya, dan bekal kita nanti dalam kehidupan akhirat tiada lain adalah ibadah dan amal saleh kita. Tidak ada yang lain. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti di akhirat yang bermanfaat adalah kebaikan-kebaikan, amal-amal saleh dan ibadah kita kepada Allah. Ya, yauma la yanfa'u malu wala banun. Di mana hari itu tidak lagi bermanfaat harta-harta yang banyak. Ya, yang kita cari dengan Masya Allah. Kadang-kadang kita habis waktu, tenaga, pikiran, cari nafkah, cari harta. Ya, siang berangkat, pagi berangkat, sore baru pulang, bahkan kadang-kadang malam baru pulang. Ternyata nanti di akhirat semua itu tidak bermanfaat kecuali yang kita pergunakan untuk beramal saleh, pergunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Begitu juga anak-anak keturunan kita yang kadang-kadang insyaallah kita menghabiskan waktu yang banyak dan harta yang banyak untuk mendidik mereka. Nah, mereka-mereka anak-anak keturunan yang akan memberi manfaat kepada kita di akhirat adalah mereka yang mendapatkan pendidikan agama yang baik, agar mereka nanti menjadi hamba Allah yang taat, yang bertakwa, yang beriman. Dan setelah kita tidak ada, maka mereka senantiasa mendoakan kita. Ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari yang tidak ada lagi bermanfaat yang namanya harta dan juga anak-anak keturunan.
illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka-mereka yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang salim, tunduk, patuh, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, lebih dari itu, di samping kita ingin mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan dalam kehidupan akhirat, kita juga ingin agar keluarga kita dan orang-orang kita sayangi, orang-orang kita cintai juga mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan dalam kehidupan akhirat. Ketika kita ingin masuk surga, tentu kita ingin juga keluarga kita masuk surga. Istri, anak-anak, orang tua, saudara-saudara kita, semua orang-orang dekat, karib kerabat yang kita cintai, yang kita sayangi, kita juga berharap mereka masuk surga. Itulah sebabnya dalam ajaran Islam kita berusaha untuk memperbaiki diri kita. Ya, kita berusaha untuk beramal untuk diri kita. Dan pada saat yang sama kita juga berusaha agar orang-orang yang kita sayangi tadi, orang-orang yang kita cintai tadi juga mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Itulah sebabnya dalam ajaran Islam ada kewajiban yang tidak bisa dipisahkan pada diri seorang muslim, khususnya kepala keluarga kita ini, bapak-bapak, tidak bisa dipisahkan, yaitu mendidik keluarga, mendidik istri, mendidik anak-anak dan siapapun yang menjadi tanggungan kita. Ya. Dan sosok, salah seorang sosok atau salah satu sosok yang menjadi teladan di dalam mendidik ya keluarga, istri dan anak-anaknya adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini salah satu teladan. Maka kita diperintah untuk mengikuti jejak-jejaknya Nabi Ibrahim. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Maka ikutilah millahnya Ibrahim. Millah itu artinya jalan. Ya, millah itu artinya jalan. Bisa bermakna syariat, bisa bermakna aturan, tuntunan dan seterusnya. Maka kita diperintahkan untuk mengikuti. Kenapa? Karena sudah terbukti Nabi Ibrahim itu sukses. Sukses secara pribadi dan sukses dalam mendidik keluarga. Ya, sehingga kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti jejak-jejak kehidupan Nabi Ibrahim. Bapak Ibu sekalian, maka malam ini kita akan membahas sedikit dari bab yang ke-38 dari kitab Riyadhus Shalihin tentang perintah untuk mendidik keluarga ya, dan orang-orang yang di bawah tanggungan kita. Jadi misalnya mungkin ada keluarga lain yang ikut bersama kita, ada pembantu-pembantu, ada dan yang lain. Kalau bisa siapapun yang menjadi tanggungan kita, maka kita berusaha untuk mendidik mereka sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan di dalam kitabnya, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah jelaskan dalam sunnahnya. Begitulah kita berusaha mendidik mereka agar mereka menjadi hamba-hamba Allah yang taat, ya, sehingga nanti di akhirat kita bisa bersama dan berkumpul dengan mereka. Insyaallah luar biasa ya. Kita lihat bagaimana sosok yang luar biasa ini, yaitu Nabi Ibrahim. Pada dirinya ada kemuliaan, begitu juga pada keluarga. Dan itu tidak akan mungkin terjadi kecuali dengan pendidikan yang baik. Ya, tidak akan mungkin Nabi Ibrahim itu mendapatkan keluarga yang tunduk, patuh, taat kepada Allah
kecuali dengan pendidikan yang benar. Tidak mungkin. Insyaallah. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke situ, kita lihat dulu ada beberapa pelajaran berharga yang bisa kita contoh dari peri kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang pertama, beliau memiliki kekuatan tauhid yang luar biasa. Ya, beliau memiliki kekuatan tauhid yang sudah terbukti, yang tidak diragukan lagi. Maka sejak dia remaja, dia sudah buktikan tentang kekuatan tauhidnya ini. Di mana ketika dia menyaksikan kaumnya adalah orang-orang musyrikin, penyembah berhala, ya, bahkan penyembah benda-benda langit, bulan, bintang, matahari. Dan Nabi Ibrahim diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia beriman terhadap wahyu yang Allah berikan tersebut. Ya. Maka ketika dia telah memahami hakikat tauhid, maka tidak hanya untuk dirinya sendiri. Nah, coba perhatikan Bapak Ibu sekalian. Ketika Nabi Ibrahim telah ditanamkan oleh Allah kepadanya, dipahamkan tentang tauhid, dia tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, tapi dia berusaha mengajak orang lain, orang-orang dekatnya, yaitu orang tuanya, bahkan kaumnya. Dia ajak mereka supaya juga ikut mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dalam surat Al-An'am ayat 76 sampai 79 itu kita bisa lihat bagaimana Nabi Ibrahim mengingatkan dan membuka wawasan kaumnya. Ya. Di sini ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, kisah yang ada dalam ayat ini memang benar-benar dialami oleh Nabi Ibrahim ketika dia mencari Tuhan. Ya, ketika dia lihat bintang, maka dia berkata, inilah Tuhanku. Namun ketika bintang itu hilang, maka dia berkata, oh aku tidak senang kepada yang hilang. Aku tidak menyembah sesuatu yang hilang. Ya, penafsiran yang kedua mengatakan bahwa itu bukannya Nabi Ibrahim itu sudah mendapatkan wahyu, tapi itu memberikan wawasan, membuka wawasan kaumnya, sehingga ketika dia berada di antara kaumnya, ya dia mengatakan, oh inilah Tuhanku bintang ini, karena ini inilah Tuhanku. Kemudian dia perdengarkan kepada kaumnya. Tapi ketika bintang itu hilang, maka dia juga perdengarkan kepada kaumnya, sesungguhnya aku tidak suka kepada yang hilang, aku tidak menyembah yang hilang, untuk membuka wawasan kaum. Ya. Begitu ketika muncul bulan, dia juga berkata, ya, oh inilah Tuhanku. Ketika muncul bulan itu, dia berkata, inilah Tuhanku. Ya. Tetapi setelah bulan itu menghilang atau tenggelam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang sesat. Dia mengatakan itu di depan kaum, ya, supaya kaumnya berpikir, oh iya ya, sesuatu yang hilang masa kita jadikan sebagai Tuhan, kan begitu. Ya. Dan ketika terbit matahari, dia juga perdengarkan kepada kaumnya, oh inilah Tuhanku, ini lebih besar. Namun tatkala matahari itu tenggelam, barulah dia berkata kepada kaum, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Kalian sembah bintang, ternyata bintang itu hilang. Dan kalian sembah matahari, ternyata matahari itu hilang. Kalian sembah bulan, ternyata bulan itu hilang. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Kenapa? Karena sesungguhnya, ya, dalam ayat yang sangat sering kita dengarkan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menyerahkan diriku
ya, menyerahkan wajahku, juga menyerahkan diriku kepada siapa? Kepada yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan bulan, bintang, matahari yang kalian sembah. Aku tidak menyembah itu. Aku menyembah yang menciptakan langit, bumi, bulan, bintang, dan seluruh alam raya. Ya, itu disebutkan langsung disampaikan kepada kaum. Ya. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak menyekutukan Allah yang menciptakan seluruh alam raya. Nah, inilah diantara kekuatan tauhid yang beliau miliki sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam riwayat-riwayat yang kita baca dari tafsir Al-Qur'an dan yang lainnya, di antara para ulama menyatakan bahwa di saat itu di bumi, di seluruh alam ini hanya dia yang beriman kepada Allah sendirian. Ya, kemudian disusul oleh sepupunya, yaitu Nabi Lut alaihi salam. Hanya 2 orang waktu itu. Awal-awal dia beriman kepada Allah, hanya dia beriman kepada Allah. Kaum yang lain, manusia lain tidak ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari sosok Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ini adalah kepasrahan diri secara total kepada Allah, kepasrahan diri, kepatuhan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala secara total. Tidak ada sedikit pun keraguan yang ada pada diri. Apa yang ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu dia terima, dia yakini kebenarannya dan dia jalankan. Ya. Tidak ada pertanyaan, ya Allah kenapa begini, kenapa begitu, tidak ada. Maka dalam surat Al-Baqarah ayat 131 Allah berfirman, "Idz qala lahu rabbuhu aslim." Ingatlah, ketahuilah ketika Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Aslim." Tunduk, patuhlah engkau. Qala aslamtu li rabbil alamin. Aku tunduk dan patuh kepada Rabb seluruh alam. Insyaallah. Dia tidak ada ragu-ragu. Tidak ada pertanyaan berkaitan dengan keyakinannya. Ketika Allah perintahkan untuk tunduk patuh, maka dia langsung menjawab, "Ya aslamtu li rabbil alamin." Aku tunduk patuh kepada Rabb-nya, Tuhannya seluruh. Dan inilah hakikat Islam itu sebenarnya, Bapak Ibu sekalian. Inilah hakikat Islam itu. Maka seorang muslim yang menyatakan diri sebagai seorang muslim sebenarnya adalah mereka-mereka yang bersedia untuk tunduk patuh kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah berkata bahwa makna Islam itu adalah al-istislamu lillah. Ya, kalau dulu waktu kecil di sekolah kita diajari Islam itu adalah Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Ya satu sisi yang mungkin benar menjalankan ajaran Islam, yaitu berupa sholat 5 waktu, sholat fardu. Tapi secara umum, secara luas, secara global, Islam itu hakikatnya adalah al-istislamu lillah, penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang mengikrarkan diri sebagai seorang muslim berarti dia siap diatur oleh Allah, siap untuk menjalankan dan patuh terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Jadi bukan sebagaimana yang terjadi hari ini. Kita melihat betapa banyak di antara kaum muslimin, dia muslim, dia menyatakan diri sebagai muslim, tapi ketentuan-ketentuan, aturan-aturan yang Allah turunkan tidak dilakukan, tidak diindahkan, tidak dijalankan. Ya, tidak patuh, tidak menyerahkan dirinya untuk diatur oleh Allah Subhanahu wa taala.
Gitu. Kalau Nabi Ibrahim tidak. Ketika diberikan istilahnya itu dititahkan, diperintahkan oleh Allah, aslim, jadilah kau muslim. Maksudnya berserah dirilah kepada Allah. Maka apa jawabnya? Aslamtu li rabbil alamin. Aku muslim. Aku serahkan diriku kepada Rabb seluruh alam. Aku siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu jawab. Nah, kadang-kadang kita kaum muslimin karena kurangnya iman dan kurangnya ilmu tidak paham hakikat dari ajaran Islam. Nah, saya ulangi, takrif Islam itu sebenarnya adalah al-istislamu lillahi bitauhid, menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid, yaitu mengesahkan Allah, tidak menyekutukannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk patuh kepada Allah dengan penuh ketaatan. Taat itu artinya yang melaksanakan apa yang dititahkan, diperintahkan oleh Allah, dan menjauhi apa yang dilarang atau diharamkan oleh Allah Subhanahu. Wal bara'atun minasyirki wa ahlihi, atau dalam lafaz yang lain wal ibtiadu anisyirki, ya, berlepas diri, menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Kenapa? Karena Allah paling benci perbuatan syirik. Jadi dari sinilah kita melihat bahwa Nabi Ibrahim benar-benar memiliki kepatuhan, ya, kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dibuktikan juga ketika Nabi Ibrahim diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian-ujian. Karena yang namanya keislaman, keimanan itu hanya bisa terbukti kalau diberi ujian. Iman seseorang dikatakan kuat dan kokoh ketika setelah diuji dan dia lulus dari ujian. Keislaman seseorang bisa dianggap sebagai keislaman yang benar, yang hakiki ketika dia mendapatkan ujian dari Allah, maka dia tetap tegar, tetap kokoh, kuat, berpegang di atas jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam. Ya, makanya dalam suratul Baqarah ayat 124 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahum. Dan ingatlah, ketahuilah ketika suatu saat Ibrahim diuji oleh Tuhannya, oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat. Para ahli tafsir menyatakan yang dimaksud kalimat-kalimat di sini adalah perintah-perintah dan larangan-larangan. Ujian di sini itu syariat. Apa yang Allah perintahkan kepadanya dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata Ibrahim, setelah dia Allah Subhanahu wa taala mengujinya dan Ibrahim lulus dari ujian tersebut, Allah berfirman, inni ja'iluka lin-nasi imama. Sesungguhnya aku akan mengangkat engkau, menjadikan engkau sebagai imamnya manusia, pemimpinnya para manusia, ya, teladannya, uswatun hasanahnya umat manusia. Kenapa? Karena benar apa yang telah Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepadanya, semua bisa dijalankan dengan sebaik. Apa contoh-contoh ujian yang diberikan kepada Ibrahim? Yang pertama tadi itu, dia hidup di tengah-tengah kaumnya, ya, padahal dia masih muda, sangat muda, masih remaja, masih belia. Ya, dia hidup di tengah kaumnya yang mana tidak ada seorang pun yang beriman. Semuanya adalah orang-orang yang menyembah berhala, bahkan termasuk ayahnya sendiri. Ayahnya sendiri itu musyrik, penyembah berhala. Ya, dan bukan hanya berhala, ya, seperti yang saya jelaskan tadi, menyembah benda-benda langit, bulan, bintang, matahari, dan seterusnya. Namun ketika dia menyaksikan hal tersebut, dia tidak larut dalam keyakinan yang ada di dalam kaumnya tersebut. Dia tidak ikut-ikutan.
Sebagai penyembah berhala, penyembah benda-benda lain, dia tidak ikut-ikutan. Dia tetap kuat, tegar, kokoh, memegang tauhid, meyakini kebenaran ajaran yang diturunkan oleh Allah kepadanya, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang pertama. Yang kedua, dia hidup di tengah-tengah keluarganya, yaitu ayahnya yang juga penyembah berhala. Bagi kita, ya kadang-kadang kalau sudah berhadapan dengan keluarga, kadang-kadang hati kita lemah. Orang tua, karena kita sayang orang tua, ya mungkin ayah, ibu, ketika dia memerintahkan kita melakukan sesuatu, ya karena hati kita lemah, iman kita lemah, ya terpaksa kita ikuti. Padahal itu mungkin kesyirikan, mungkin itu perbuatan atau keyakinan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sebabnya dalam ayat yang lain di surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma." Jika kedua orang tuamu memaksamu, ya, untuk menyekutukan Allah, fala tuti'huma, jangan engkau ikuti. Ayat Al-Quran. Jangan engkau ikuti. Karena kalau kamu ikuti, kamu termasuk golongan orang musyrikin, mati dalam keadaan musyrik, dosa-dosamu tidak diampuni, pahala ibadahmu hilang semua, angus semua. Ya. Kemudian berikutnya diuji dengan dibakar hidup-hidup. Ya Allah, adakah ujian yang lebih besar dari ini? Diikat, kemudian dilemparkan ke api yang Masya Allah sangat panas. Bahkan kalau ada burung yang lewat di atas api itu hangus karena panasnya api tersebut. Dan tidak bisa mendekat, maka dilemparkan dengan ketapel atau manjani, dilemparkan dengan ini dan dia terbakar di situ. Artinya masuk ke dalam api. Namun karena dia di atas tauhid, maka Allah menolong Nabi Ibrahim. Dia ketika dibakar itu tidak ada ya, dia minta tolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia juga tidak merengek-rengek kepada kaumnya yang membakar, tidak. Dia tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat. Sehingga Allah jadikan ya sunnatullah yang harusnya api itu panas malah menjadi dingin. Allah mampu. Oh, itu makhluk Allah. Begitulah hakikatnya yang bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan. Sesuatu yang secara zahirnya mungkin ya sangat mustahil, tapi kalau Allah berkehendak tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diperintahkan untuk meninggalkan kampungnya. Yang tadi itu di kampungnya itu namanya Harran di Babilonia di Irak. Perintahkan untuk meninggalkannya menuju ke Syam atau Palestina. Itu jauh. Ya, berjalan berbulan-bulan dari kampungnya. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga diuji tidak punya keturunan padahal usianya sudah lanjut. Sudah tua, belum ada keturunan. Namun dia tetap bersabar, ya, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan membawa keluarganya kepada tandus. Ketika telah dianugerahi anak oleh Allah Subhanahu wa taala yang ditunggu bertahun-tahun dari istrinya yang bernama Hajar, ternyata dia harus ya membawa keluarganya di padang tandus, ditinggalkan di sana, tidak ada kehidupan, tidak ada orang, ya, bahkan tidak ada mata air. Dia harus tinggalkan keluarganya di sana. Kemudian ya, nah inilah salah satu di antara pendidikan, salah satu uslub pendidikan, bahwa kalau kita ingin mendidik anak kita, memudahkan kita mendidik anak kita, mungkin ya kadang-kadang memang harus dijauhkan, dikeluarkan dari kondisi yang ya serba kecukupan, serba ada, ya, atau dari negeri yang
rame, hiruk pikuk, yang mudah menggoda. Ya kan? Mungkin dengan cara itu ditaruh di suatu tempat yang sunyi, di sana tidak ada orang lain, sehingga mudah untuk mendidik mereka, ya, mengajari mereka dengan tauhid. Dan begitu pula diperintahkan untuk menyembelih putranya yang diganti dengan kibas atau kambing. Insyaallah ini teladan kita Nabi. Kemudian yang ketiga dan berkaitan dengan pembahasan kita, yaitu bagaimana kita diperintah oleh Allah untuk mendidik, ya, membimbing, mengajari keluarga kita, anak-anak keturunan kita, istri-istri kita, dan orang-orang yang kita sayangi, agar mereka senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi lagi bahwa ketabahan, kesabaran dari Hajar dan Ismail, istri dan putranya, begitu juga Sarah, nah, istrinya yang pertama yang melahirkan Ishak, itu tidak lahir, tidak terjadi secara instan, ya. Kesabaran mereka, ketabahan mereka, ketaatan mereka itu tidak instan, ya, tapi itu buah dari pendidikan tauhid. Ketika anak-anak keturunan, keluarga senantiasa disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diingatkan akan kebesaran, ya, kemuliaan, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa semua yang kita dapatkan dalam kehidupan ini adalah anugerah Allah, maka mereka akan terlatih dengan selalu bersandar kepada Allah. Ketika suatu saat mendapatkan ujian, contohnya tadi istrinya ditaruh di padang tandus, ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka kemudian tidak patah hati, ya, dia taat, dia tunduk, dia patuh menerima ujian tersebut. Anaknya atau putranya yang diperintahkan untuk disembelih, ya, kalau itu perintah Allah, ya silakan. Insyaallah inilah hasil atau buah dari pendidikan tauhid yang luar biasa. Makanya dalam suratul Baqarah ayat 132 Allah berfirman, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Dan ingatlah, ketahuilah ketika Ibrahim dan Yakub mendidik anak-anak mereka, ya. Jadi Ibrahim dan Yakub mendidik anak-anak mereka. Apa bentuk pendidikannya? Ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian satu agama, yaitu Islam, ya, karena agama seluruh nabi dan rasul itu Islam. Seluruh nabi dan rasul itu muslim. Begitu juga para pengikutnya, mereka semua muslim, ya, muslim dengan makna secara umum. Allah telah pilihkan agama ini untuk kalian, agama Islam ini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-sekali kamu mati meninggalkan dunia ini kecuali sebagai seorang muslim. Insyaallah. Dan ini berat Bapak Ibu sekalian. Ini berat. Kalau bukan karena keyakinan yang kuat, yang kokoh, pembiasaan dan pendidikan yang baik terhadap ajaran Islam, ya, bisa jadi kalau bukan karena keyakinan itu, insya Allah kita akan meninggalkan dunia ini, ya, bertemu dengan Allah dalam keadaan membawa predikat sebagai seorang muslim. Dan inilah yang akan bermanfaat bagi kita di akhirat kelak. Ketika kita tinggalkan dunia ini atau mati dalam keadaan muslim, maka ibadah, amal soleh kita itu semuanya diperhitungkan oleh Allah. Kenapa? Kita muslim, besar atau kecil, ya, nampak atau tersembunyi, kebaikan-kebaikan kita semuanya akan diperhitungkan Allah. Kenapa? Kita mati dalam keadaan muslim. Bahkan boleh jadi dosa-dosa, kesalahan kita, ya, akan diampuni oleh Allah karena kita mati dalam keadaan muslim. Berbeda dengan orang-orang yang mati bukan sebagai seorang muslim. Mungkin kebaikannya banyak,
Ya, mungkin amal solehnya banyak, mungkin bantuannya, sedekahnya kepada sesama manusia banyak, tapi mati bukan sebagai seorang muslim, maka kebaikan-kebaikan itu tidak ada manfaatnya. Ya, begitu juga dosa-dosanya tidak ada jaminan untuk diampuni oleh Allah karena dia mati bukan sebagai seorang muslim. Maka ayat ini, Bapak Ibu sekalian, menjadi bukti betapa pentingnya kita mendidik anak-anak kita di atas manhaj Islam, jalan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, perintah syariat agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian dalam ayat berikutnya, dalam ayat yang ke-133 di surat Al-Baqarah, ayat Allah berfirman, ini masih kaitan dengan tadi. Allah berfirman, am kuntum syuhada'a id hadara Ya'qub al-maut. Ini menggambarkan tentang Nabi Ya'qub. Apakah engkau hadir ketika Ya'qub kedatangan tanda-tanda kematian? Id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggal. Jadi hasil pendidikan Nabi Ya'qub, ya, begitu juga Nabi Ibrahim tadi di ayat sebelumnya. Hasil pendidikan itu nampak jelas ketika mereka diuji. Ya, ketika mereka diuji, kira-kira kalau ditinggalkan oleh orang tuanya, Nabi Ibrahim, Nabi Ya'qub atau nabi-nabi yang lain meninggalkan keluarganya, kira-kira seperti apa kelanjutannya? Maka ternyata ketika mereka ditinggalkan oleh orang tuanya, mereka tetap berpegang teguh kepada ajaran, kepada pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya. Ya. Jadi walaupun orang tuanya sudah tidak ada, ya, sudah meninggal, tetap mereka tetap berpegang teguh kepada ajaran agama yang telah diturunkan oleh Allah dan diajarkan oleh orang tuanya kepada mereka. Inilah salah satu di antara hasil dari pendidikan. Begitu pula yang seharusnya kita lakukan sebagai orang tua, sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW yang diperintahkan untuk mengikuti jalannya Nabi Ibrahim. Nah, kita ini umatnya Rasulullah SAW diperintahkan mengikuti jalannya Nabi Ibrahim, memberikan pendidikan din, agama yang sebaik-baiknya, sehingga nanti ketika kita tinggalkan dunia ini, anak-anak kita tetap berada di atas jalan yang diridhoi Allah SWT, menjalankan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Ada seorang ulama dan termasuk di antara sahabat Rasulullah SAW, maksudnya di sini seorang sahabat, dan dia juga termasuk di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits dari Rasulullah SAW, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu taala. Putranya Umar ibnu Khattab. Dia pernah berkata, qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu, berkata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, adibnaka, didiklah anak-anakmu, fa innaka mas'ulun anhu, karena sesungguhnya engkau nanti akan ditanya oleh Allah tentang anak-anak. Sejauh mana engkau mendidik anak-anak? Mada adabtahu, bagaimana engkau mendidik mereka, ya? Atau bagaimana engkau mengajarkan adab kepada mereka? Wa mada 'allamtahu, dan bagaimana engkau mengajari ilmu kepada mereka. Jadi kita nanti akan ditanya oleh Allah tentang anak-anak kita. Bagaimana kita mendidik mereka dengan adab, dengan perilaku, dengan akhlak, juga dengan ilmu, ya, kepada mereka. Wa huwa mas'ulun an birrika wa tawa'iyatika wa tawa'iyatihi laka. Dan sesungguhnya dia pun akan ditanya tentang perbuatan baiknya kepadamu dan kepatuhannya kepadamu. Jadi dua sisi. Anak-anak kita nanti akan dimintai, ya,
ditanya tentang bagaimana dia melakukan birrul walidain, berbuat baik dan berbakti kepada orang tuanya. Juga pada saat yang sama kita sebagai orang tua pun akan ditanya bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Ya, jadi dua sisi. Dan sampai kita berharap ya kan yang harus berbakti itu kan anak-anak. Yang harus berbakti kepada Quran. Tidak demikian saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah. Ternyata dalam ajaran agama kita yang mulia ini semuanya punya tanggung jawab. Anak diperintahkan untuk birrul walidain, berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua, dan orang tua diperintahkan untuk menjalankan amanah, yaitu mendidik anak-anak mereka. Bagaimana dia mendidiknya dengan adab, bagaimana dia mendidiknya dengan ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa dzikrul ba'dul ulama juga disebutkan oleh sebagian di antara para ulama, innallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya yas'alul walida an walidihi, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang anaknya, atau akan ditanya bagaimana dia menjalankan kewajibannya sebagai orang tua kepada anak. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Qabla an yas'al walad al-walada aw walidi, sebelum anak-anaknya ditanya tentang orang tua. Jadi sebelum anak itu ditanya tentang kewajibannya terhadap orang tuanya, yang pertama kali ditanya nanti adalah orang tua ditanya tentang kewajibannya terhadap anak-anaknya. Minimal Bapak Ibu sekalian, minimal kita ajari, kita didik, kita perintah anak-anak kita untuk beribadah kepada Allah, menjalankan sholat, ya, atau melaksanakan ibadah sholat. Hari-hari ini kalau kita saksikan, saya mengisi di beberapa tempat, ya, saya mengisi di beberapa tempat, rata-rata kajian-kajian yang ada di masjid itu, bahkan sholat maghrib itu rata-rata, ya mungkin hanya sekitar 20-30%, atau bahkan di bawah itu anak-anak muda, ya, remaja yang datang ke masjid. Ini musibah, Bapak Ibu. Ini musibah, ya. Berarti dalam kondisi seperti ini ada pendidikan yang terputus. Ketika ditanya, anak-anak kita kalau maghrib kemana? Kemana mereka? Anak-anak remaja kita itu kalau maghrib, isya kemana mereka? Kalau subuh kemana mereka? Ya, apakah orang tua tidak berusaha untuk mengajak, ya, memantau atau mensupport atau memotivasi anak-anaknya supaya hadir di masjid? Ini kenyataan. Ini kenyataan. Ustaz, anak-anak itu kan sekolah, kuliah, pulang malam. Pastikan apakah ketika mereka di tempat kuliah, di kampus atau di sekolah mereka itu, apakah mereka sholat? Jangan-jangan mereka tidak sholat. Padahal inilah kewajiban pertama bagi setiap kaum muslimin yang seharusnya dia tegakkan pada dirinya. Ya. Dalam surat Thaha ayat 132 Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan, suruh anak-anakmu untuk menjalankan sholat, khususnya sholat 5 waktu, dan kalau bisa yang laki-laki sholat di masjid, dan bersabarlah atasnya. Sabar. Sabar di dalam apa? Sabar di dalam mendidik mereka, sabar di dalam mengajak mereka. Dulu waktu saya mengajar di sebuah lembaga, ada wali santri saya. Setiap subuh, dia gendong anaknya ke masjid. Dia gendong anak laki-laki. Dia gendong anaknya ke masjid. Dan anak laki-lakinya semua diperlakukan yang sama. Ya,
menggendong. Dan setelah saya tidak mengajar di tempat itu, saya dapat kabar bahwa semua anak-anaknya itu sukses dalam pendidikannya, ya. Dan ini salah satu di antara upaya dan ikhtiar orang tua. Apalagi sholat subuh, Pak. Ya, sholat subuh itu susah sekali bangunkan anak. Susah sekali. Saya rasakan sendiri, bayangkan, saya sendiri merasakan betapa susahnya anak dibangunkan. Tapi dengan cara yang terbaik, bahkan kadang-kadang diperintahkan oleh dibolehkan dalam syariat itu kita ambil air, kita percikkan di wajahnya, ya, untuk membangunkan anak. Boleh, ya, sebagai bentuk pendidikan. Namun kadang-kadang kita terlalu entah rasa kasihan atau gimana. Anak-anak pulangnya tadi dari kampus jam 2 malam misalnya. Tetap kita berusaha. Karena semua itu nanti akan dimintai bertanggung jawab. Seperti semua hadis tadi kita baca. Itu perkataan para sahabat. Kita akan ditanya lebih dulu sebelum anak-anak kita. Oke. Kemudian kata Allah SWT dalam ayat yang sama, la nas'aluka rizqa. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta kalian rezeki. Artinya apa? Untuk anak-anak keturunan kita, orang-orang yang di bawah tanggungan kita, sebenarnya itu, Pak, mereka lahir itu sudah bawa rezeki masing-masing. Jangan sampai karena kita merasa atau kita terlalu repot, terlalu sibuk mencari rezeki, sehingga kewajiban utama kita mendidik mereka untuk beribadah, untuk taat, justru itu kita lupakan. Saya capek, Ustaz, saya repot, Ustaz, saya berangkat sebelum subuh, pulang setelah isya misalnya. Saya repot, tidak sempat saya, Pak, untuk mendidik anak-anak saya. Tidak sempat saya melihat, memantau apakah mereka sholat atau tidak. Masya Allah. Padahal bukan itu, bukan kita bukan kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menghabiskan waktu kita karena mencari rezeki. Benar bahwa kita punya kewajiban untuk mencari rezeki agar menutupi kebutuhan mereka. Tapi jangan sampai kita lupakan kewajiban utama kita, mendidik mereka menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu. Mari kita teladani orang-orang mulia. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Luqmanul Hakim, Imran yang namanya disebut dalam Al-Quran, padahal bukan Nabi. Luqmanul Hakim, Imran, keluarga Imran itu bukan Nabi, tapi disebut namanya dalam Al-Quran. Karena apa? Karena kokohnya mereka, kuatnya mereka dalam mendidik anak-anak keturunannya sehingga menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat untuk dunia dan akhirah. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.